Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra, NIM A1S1230007 dari Bimbingan dan Konseling. Adapun dengan mata kuliah ini yaitu evaluasi diagnosis kesulitan belajar, yang mana dosen pengampunya Pak Muhammad Hamdi, MPD. Adapun tugas saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang trajektori mengidentifikasi kesulitan belajar pada anak. Adapun klien saya yaitu saudara Arifin dari laki-laki. Dan adapun materi yang pertama yaitu dugaan kesulitan belajar dan penggangguan yang telah dilakukan. Langsung saja kita memasuki bab yang pertama, tujuan dalam diri anak. Dalam hal ini sangat penting kita sebagai orang tua dan guru untuk mengidentifikasi kesulitan belajar pada anak, agar kita tahu berapa kesulitan yang dialami pada anak. Sepertinya contoh tujuannya yaitu apakah kesulitan belajar tersebut akibat tidak berfungsinya otak. Ya, dijawab anak si saudara Arifin yaitu tidak, karena otak masih berfungsi dengan baik. Dan di sini sangat untuk mengetahui berapa kesulitan belajar pada anak. Soal yang kedua, masuki soal yang kedua yaitu apakah gangguan belajar berada pada tingkat frekuensi awal atau managerial, tingkat simbolis atau tingkat konseptual. Yaitu yang di sini anak itu tersebut berada dari tingkat yang awal. Dan soal yang ketiga itu apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau non verbal, yaitu anak ini menjawab non verbal. Dan yang soal yang selanjutnya, apakah dia gangguan pada fungsi auditori, pendengaran, visual ataupun yang lain. Yang dijawab oleh anak itu alhamdulillah tidak ada dalam gangguan visual ataupun pendengaran, penglihatan ataupun gangguan dalam modalitas indrawi tersebut. Dan adapun yang kelima yaitu jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan kuat, yaitu si anak menjawab dugaan terkuat yaitu jenis pelajaran atau kesulitan belajar tentang logika. Yang keenam itu bagaimana tingkat kesulitannya. Sangat sulit si anak menjawab, karena logika tidak sembarangan untuk kita mengetahui dan mempelajarinya. Yang kedelapan, apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian, kematangan sekolah yang terlambat, kurang tanggung jawab, ataupun ketergantungan pada orang tua. Yaitu jawab si anak, alhamdulillah tidak ada anak mengalami perkembangan dengan terlambat, alhamdulillah semuanya dengan baik. Dengan ini soal-soal tersebut yaitu tujuan dalam diri anak, dapat kita mengetahui berapa kesulitan belajar pada anak dan gangguan pada kesulitan belajar pada anak. Dan ada pun poin yang B yaitu tujuan lingkungan anak. Dan tujuan ini sangat penting kita sebagai orang tua dan guru untuk kita mengetahui berapa tujuan lingkungan anak, agar kita bisa mengatasi dan tidak mudah untuk mengatakan anak itu tersebut mengalami kesulitan belajar. Kita lihat dulu dari lingkungannya. Adapun lingkungan tersebut yaitu tujuan lingkungan anak. Adapun beberapa soal yang di sini yang dijawab oleh saudara Arifin. Soal yang pertama itu apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur, tidak disiplin, sering pindah sekolah. Jawab si anak sering pindah sekolah. Anak ini sering pindah sekolah karena gangguan atau lingkungan di sekitarnya tidak baik atau membaik. Adapun yang kedua, apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur, tidak disiplin, ataupun itu tadi soal yang pertama. Dan memasuki soal yang kedua yaitu apakah karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua, tidak ada norma susila peraturan. Yang dijawab oleh anak alhamdulillah kalau itu tidak ada, dan alhamdulillah itu ditanggung semua buat orang tuanya. Yang ketiga, apakah karena kesehatan
alasan mendidik neurotis seperti pendidikan yang terlalu banyak menuntut, terlalu melindungi, memanjakan, atau orang tua yang kurang konsisten. Jawaban si anak, tidak ada. Orang tua selalu bersikap tegas dan adil. Dan ini sebagai guru dan orang tua kita harus bersikap tegar dan adil agar si anak bisa bersemangat dalam belajar dan tidak bisa bertanggung jawab dalam dirinya untuk belajar. Dan ada pun yang terakhir, apakah karena faktor instrumental, kurang sarana prasarana belajar yang memadai baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain? Kata si anak, ya banyak mengalami kesulitan karena kurangnya sarana dan prasarana baik di rumah ataupun di sekolah, kata si anak. Yaitu yang C, pengalaman masalah kependidikan. Yang ini yang dialami dan dijawab pada anak. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah? Jawab si anak, sangat baik. Alhamdulillah hasil belajar di sekolah untuk sekarang pada anak alhamdulillah sangat baik. Yang B itu bagaimana pembandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas usianya. Baik, alhamdulillah si anak ini sangat pintar dan bisa untuk bersaing dengan kawan-kawan tersebut. Yang D, bagaimana komposisi kegiatan kurikuler yang mencakup mata pelajaran inti, susunannya yang tepat, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan anak dan tidak terlalu memberatkan? Jawab si anak, sesuai dan tidak ada memberatkan pada si anak tersebut. Dan anak ini sangat sesuai dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Yang E itu apakah ruang belajar di rumah dan di sekolah memudahkan anak berekspresi secara memadai, dapat cepat diatur, diubah sesuai kebutuhan belajar. Sangat memudahkan, dan anak ini sangat memudahkan baik di sekolah dan baik di rumah untuk kegiatan belajar mengajar. Yang E, apakah ruang belajar di rumah dan di sekolah yang F, apakah terdapat ventilasi yang cukup memadai? Jawab si anak, iya terdapat ventilasi yang cukup memadai. Dan di sini alhamdulillah si anak dalam sekolah maupun di rumah alhamdulillah kalau ruangan belajar sangat memadai. Dan adapun yang G, apakah tempat belajar berada di lokasi industri, pusat reaksi, atau tidak di daerah permukiman yang padat? Ya, jawab si anak, berada di industri. Di tempat belajar si anak ada pabrik. Okay. Yang H terakhir, apakah yang H ketika di sekolah semua laki-laki atau sebaliknya? Alhamdulillah si anak mondok dan alhamdulillah si anak belajar semuanya laki-laki dan perempuannya pisah untuk sekolah. Yang I, apakah sarana dan fasilitas belajar cukup? Alhamdulillah jawab si anak, dengan sarana prasarana alhamdulillah cukup untuk belajar dan untuk beraktivitas di sekolah, kata anaknya. Ya, apakah sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet dan lain-lain bersih dan kondusif? Jawab si anak, alhamdulillah bersih dan kondusif. Yang kedua yaitu tentang psikologis yaitu bagaimana pikiran yang ada dalam pada anak. Bagaimana tingkat kecerdasan secara umum? Jawab si anak memiliki tingkat kecerdasan yang baik. Dan di sini saya melihat, saya sebagai guru BK dan bertanya kepada gurunya atau orang tuanya, si anak sering mendapatkan juara umum di sekolah ataupun di kelas. Yang B, bagaimana kemampuan aktual yang terrealisasi, bakat khusus yang dimiliki, minat yang ada yang berkembang, mampu bereaksi. Si anak ini mampu bereaksi kepada sosial ataupun orang lain, mampu untuk bercakap, untuk public speaking dengan orang lain. Yang C, bagaimana perhatian dan konsentrasi dalam belajar pada suatu bidang studi atau keseluruhan? Jawab si anak, kurang, karena anak sering memikirkan hal di luar konteks pelajaran. Si anak ini sering melakukan
memikirkan yang konteks yang di luar pelajaran, karena si anak ini jauh dari orang tuanya dan orang tuanya di kampung dan anak ini mondok. Itu kata si anak. Ya, bagaimana kondisi perasaan anak, emosi dan atau anak dalam memahami diri, konsep diri. Alhamdulillah anak ini sering memahami diri sendiri sehingga bisa mengatur tentang fisik ataupun tentang kesehatan pada diri sendiri, ataupun psikologis yang terganggu bisa diatur dengan diri sendiri. Yang ketiga, fisik. Bagaimana kondisi pendengaran? Alhamdulillah dengan fisik, dengan kesehatan ini anak tidak mengalami sedikit pun tentang gangguan atau instrumental atau mental yang terganggu dalam keadaan pada anak. Alhamdulillah tentang fisik, pertanyaan fisik semuanya alhamdulillah dijawab dengan sangat tercukupi dan sangat baik. Tentang sosial ini si anak sangat sering berinteraksi dengan sosial. Bagaimana karakteristik orang tua peserta didik seperti pengalaman pribadi, falsafah hidup, pekerjaan, situasi dan ekonomi, tingkat pendidikan, dan penerapan pola asuh sikap orang tua terhadap anak. Jawaban si anak, orang tua memiliki karakter pekerja keras, status sosial dan lain-lain yang sangat baik. Alhamdulillah orang tuanya dengan status sosial dengan baik. Yang ke B yaitu bagaimana dengan sikap orang tua seperti overabosiosis atau jawab pada anak tidak terdapat pada orang tua. Alhamdulillah sosial ini aman bagi anak dan maupun orang tua. Yang ke C yaitu apakah ayah anak termasuk orang yang suka bekerja keras, bergaya santai, konsisten, jujur dan royal. Jawab si anak, alhamdulillah ayahnya sangat bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan berjuang untuk menafkahi tentang pendidikan fasilitas pada anak. Yang apakah hubungan orang tua anak dipengaruhi oleh kebiasaan dalam budaya setempat? Ya, yang ini si anak sangat hobi terpengaruh dengan budaya setempat dan juga hobi untuk tidak meninggalkan budaya tersebut yang ada di lingkungan dia tersebut. Ya, adapun saran dari orang tua yang tersebut lebih memperhatikan anak dan sedikit mengajak anak memainkan permainan logika agar dapat menambahkan kemampuan anak dan membawa anak pergi berobat untuk mengatasi masalah pengaduan dan penglihatan yang menghambat kemampuan anak. Ini saran orang tuanya. Nah, adapun saran saya sebagai guru BK, lebih sering orang tuanya atau dia lebih sering mengajak anak untuk melakukan bimbingan agar lebih mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak, yang lebih memperhatikan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Adapun jawaban dari guru yang mengajarnya adalah ikut membantu guru BK dan membimbing anak dan membantu anak dalam melakukan kegiatan di luar pengawasan guru BK dan melengkapi saran dan prasarana yang ada di sekolah. Dan ini adalah sangat penting bagi guru dan adapun orang tua untuk mengatasi atau mengetahui tentang kesulitan belajar pada anak. Dengan trajektori ini adalah sangat bagus untuk kita mengetahui tentang sosial anak, lingkungan pada anak, dan adapun kesulitan pada anak, dan hal ini sangat bagus untuk kita mengetahuinya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf, itu datanya dari saya dan saya tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.